Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami. Dan kalau tadi sempat terpotong sedikit, monggo Pak Ali bisa ditambahkan sebelum saya menanyakan kenapa sih Anda memilih DPD Bapak. Monggo. Begini tadi saya mengatakan bahwa Allah menciptakan tumbuhan lebih banyak daripada binatang. Tidak ada binatang satupun yang kelaparan sejak Allah menciptakan binatang, kecuali binatang yang ada di Taman Safari. Oleh sebab karena dia untuk makan perlu diberi, dihantarkan. Kalau dia bisa keluar, selesai. Hari itu juga saya katakan bahwa Allah juga menciptakan tanaman dan binatang ini lebih banyak dari bangsa ini. Sehingga mustahil bangsa ini kelaparan. Kecuali bangsa ini sedang dikurung. Realitanya berarti bangsa ini sedang terkurung. Maka kurung itulah yang perlu kita pahami. Siapa yang bisa membuka kurung itu, Pak? Sebelum bisa, kita perlu tahu apa. Pengurung itu adalah imperialis. Yang ngurung itu adalah kapitalis. Ketika orang mengkalkulasi manusia dengan uang, materi, dia tidak bisa mengerti makna cinta, kering di sana. Maka tidak ada perjuangan yang lebih baik dari membongkar jeruji ini. Pak, paradigma yang seperti itu sebenarnya sudah menjamur di Indonesia itu sejak awalnya Indonesia ada atau di era-era tertentu menurut Bapak? Sejak manusia ada. Karena para nabi datang untuk ini. Dulu bentuknya berhala. Sekarang bentuknya sistem global. Baik. Hanya beda dalam bentuk itu. Dan misi para nabi masih aktual. Bahwa nilai Pancasila, nilai-nilai kebinekaan ini, inspiringnya adalah nabi. Itu sebabnya kita perlu tahu siapa pendiri negeri ini. Kalau kita tidak pernah kenal ini, kita mau buat teori apa? Jangan mengulangi sejarah berulang. Berulang tanpa hasil sepertinya ya. Baik. Bapak, terkait dengan pencalonan Anda juga, ini pertanyaan saya berikutnya, kenapa Anda memilih DPD Bapak? Karena satu hal, tadi kalimat saya pecinta bukan petarung. Kalau saya di partai, saya harus bertarung, Mbak. Padahal kalau saya di Demokrat misalnya, saya harus bertarung dengan sahabat saya di Golkar, sahabat saya di PKB, enggak. Itu ada kaitannya nggak sih Pak dengan ketidakpercayaan masyarakat sekarang ini akan partai politik? Saya membangunnya bukan pada mencari supaya masyarakat itu melihat saya, tapi melihat niat saya. Saya ingin gagasan saya lebih besar daripada profil saya. Kalau saya membayangkan hanya kalangan masyarakat tertentu yang bisa menerima itu, Pak. Nggak apa-apa, karena toh hari ini saya menyentuh seluruh elemen, kecuali dua kelompok. Saya katakan kepada dua kelompok ini, kalau mau nyoblos saya suruh cabut lagi. Apa itu? Kelompok yang paling gampang mengkafir-kafirkan orang, gampang orang ziarah kubur disyirikan, dibid'ahkan, itu biarin karena ini memproses pembinatangan manusia. Sama yang kedua, orang yang mencoreng merah putih. Kalau lainnya kelompok kejawen di Ngawi juga kumpul mas saya. Jadi buat saya punya irisan di HMI saya masuk, di GMNI masuk, di NU sendiri saya masuk. Karena saya akhirnya bingung, saya ini siapa? Ya karena mereka merasa punya saya. Saya punya modal cinta. Berarti intinya banyak kalangan yang merasa memiliki Bapak, seperti itu ya? Saya merasa, saya nggak izin mengklaim. Kalau saya jadi memang saya diberi legal untuk mengklaim. Tapi saya masih caleg. Saya ingin katakan Ali Asgaf adalah dirinya punya niat ini. Bapak secara sosial kan sudah banyak yang Bapak lakukan. Kenapa Bapak memilih terjun di bidang ini? Apakah perubahan itu baru bisa dilakukan ketika Bapak menjadi caleg Bapak? Saya salah satu orang yang ikut peran aktif terhadap reformasi ini dan kecewa. Dan saya perlu mengatakan kepada bangsa ini, saya minta maaf. Karena ini bukan reformasi, ini pengkhianatan, ilusi reformasi. Menurut Bapak, sebenarnya reformasi itu harusnya yang seperti apa sih? Logika bahwa Indonesia ini harus mampu memikirkan rumusan Undang-Undang Dasar 45 baru people power. Bukan people power kemudian mengubah Undang-Undang Dasar 45. Karena ketika dia melakukan people power dan mengubah Undang-Undang Dasar 45 yang terjadi adalah perubahan yang fundamental yang hari ini kita menyaksikan siapapun tidak akan pernah bisa melahirkan Soekarno lagi. Tidak akan pernah melahirkan Gus Dur kembali. Karena itu menurut hemat saya tidak ada agenda kalau saya diberi amanah bukan sekedar jadi DPD. Tapi ketua DPD saya akan lakukan ini.
Oke, baik. Bapak menyebut nama Gus Dur, Soekarno. Bagaimana menurut pendapat Bapak para pemimpin yang sudah ada di Indonesia, Bapak? Saya jadi ingin tahu Tentang? cara menurut Bapak mereka selama memimpin Indonesia, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya menurut Bapak ideal yang dibutuhkan oleh Indonesia, Pak? Pemimpin, disebut pemimpin tuh tadi ketuanya si pimpinan TV 9 tuh saya bilang gantilah kalau buat Ali Asegaf jangan sang pemimpin tapi ganti sang pelayan. Terpaksa saya harus mengungkapkan hadis yang dia ungkapkan, kullukum ra'in wa kullu ra'in an mas'ulin. Oke. Jadi saya ingin lebih menjadi seorang pelayan daripada seorang pemimpin. Kalau saya harus menilai, tidak ada pemimpin kecuali dia pelayan. Karena itu orang yang bisa memahami orang lain, bukan melihat materinya, unsur-unsurnya. Walaupun itu tetap penting, karena hidup ini zahir dan batin. Kalau orang tidak punya karakter ini, maka ada 3 hal yang perlu dia miliki. Seorang pemimpin, dan hari ini kita harus memprosesnya. Entah 20-30 tahun. Baik. Punya 2 watak, berani dan pemaaf. Menurut Anda itu sudah adakah dalam diri pemimpin kita? Sedikit saja mungkin. Siapa pemimpin kita sekarang? Mungkin presiden kita. Saya tidak menyebutnya pemimpin, penguasa. Karena proses berarti Indonesia belum punya pemimpin menurut Anda? Karena seorang pemimpin tidak dilahirkan dengan proses demokrasi. Ya, jadi saya bahkan ingin katakan, kemarin itu saya katakan, pemilu ini itu tidak melahirkan orang benar, Mbak. Benar salah itu urusan agama, urusan madhab, urusan aliran, kelompok. Negeri ini berurusan dengan baik buruk, karena itu dia berbicara ketuhanan, bukan Tuhan yang Maha Esa. Kalau prosesnya saja sementara proses pemilu ini melahirkan orang kuat. Besok Ali Asegaf mengungkapkan kalau ada orang mengatakan yang terhormat DPD Ali Asegaf, saya akan larang. Panggil saya yang terkuat. Kenapa saya ngomong begitu? Karena coba aja rakyat ini kalau ditanya sama caleg atau partai, yang ditanya sama rakyat itu siapa? Yang terkuat calegnya siapa? Nggak pernah ditanya yang mulia siapa? Nggak pernah ditanya yang terhormat siapa? Jadi memang karena pemilu ini hanya berbicara melahirkan orang kuat. Saya kenapa mau melakukan itu? Karena perlu edukasi ini. Paling tidak jujur, kalau saya melakukan, membangun culture, membangun kegiatan baik di masyarakat, dia melihat, oh yang mulia Ali Asegaf, tidak perlu kursi saya untuk jadi seorang mulia. Itu maksud saya. Jadi poin ini sebetulnya perlu edukasi dengan kecerdasan dan kejujuran. Intinya hanya berbicara pada rakyat apa adanya. Ya, baik Bapak. Secara kewenangan DPD itu kan tidak terlalu banyak. Kenapa Anda tetap memilih itu, padahal yang Anda inginkan itu adalah perubahan yang besar, Bapak? Ya, karena calon DPD dan DPD-nya selama ini nggak pernah paham apa yang dibalik kursi. Ali Asegaf ingin mengubah kewenangannya yang kecil dan tidak perlu ditambah lagi menjadi jauh lebih besar daripada partai politik. Menurut Anda kewenangan itu sudah cukup untuk bisa mengubah? Sangat besar dan akan melakukan perubahan fundamental jika tidak ditambah. Karena apa? Di balik kursi ini ada sebuah kekuatan untuk merah putih, nilai-nilai Pancasila akan eksis. Yang diinginkan banyak dari para caleg itu tentunya kan yang berkaitan dengan anggaran, Bapak. Ketika Bapak di DPD itu kan berarti tidak ada kapasitas untuk itu. Apakah itu tetap bisa menjadikan satu perubahan juga? Saya beriman gini, Mbak. Siapa yang ngejar akhirat dapat dunia. Nah, kalimatnya, siapa yang mengejar cinta masyarakat, uangnya datang. Siapa yang ngejar kursi dan uangnya, wala jabatannya mereka bakal dibenci rakyat, dianggap nipu dan segala macam. Dan itu yang terjadi sekarang ini ya Pak ya. Oke, kita harus break sebentar dan jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, karena kita masih akan hadir kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami.